Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanati Maisaro dengan NIM 099 dari kelas PBB 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pokok-pokok yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian hak konstitusional right dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengertian dan prinsip dasar hak asasi manusia, penegakan hak konstitusional dan hak asasi manusia, dan yang terakhir mekanisme hukum nasional dan internasional. Yang pertama, pengertian hak konstitusional. Hak konstitusional atau constitutional right adalah seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Yang kedua, constitutional right dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada state responsibility, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. State responsibility yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang kedua, basic citizen right. Ada di pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu pengertian dan prinsip dasar hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, universalisme, relativism. Yang kedua, free and equal, non-discrimination, inalienability, indivisibility, intellect and interdependence state, dan yang terakhir responsibility. Yang kedua ada non-derogable right. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan yang terakhir hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian yang kedua, derogable right, ada pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1945 yang bunyinya yaitu dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pokok bahasan yang keempat yaitu penegakan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi RI atau The Guardian of Constitution, the sole interpreter of Constitution. Ada 3 yaitu express, implied, dan unenumerated. Penegakan hak asasi manusia di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HAM yang bunyinya setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Pokok bahasan yang kelima yaitu mekanisme hukum nasional dan internasional. Mekanisme hukum nasional yang pertama dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tadi tentang HAM. Yang ketiga Pengadilan HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000.
dalam kurung pelanggaran HAM yang berat, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mekanisme hukum internasional yang pertama yaitu Dewan HAM PBB, Universal Periodic Review Special Procedure Mandate Holders. Yang kedua, Tribunal Ad Hoc atau Dewan Keamanan PBB, ICTY, ICTR, Special Panel. Yang ketiga, International Criminal Court atau Serious Crimes. Thank you. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.